Mungkin dari perkataan Ali bin Abi Thalib ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa Orang yang senantiasa semangat beribadah dan senantiasa tidak mengharapkan pujian dan celaan orang lain tatkala dia senantiasa beribadah, rajin beribadah tatkala tatkala sepi dan banyak orang. Tetap semangat, tetap istiqomah, dan dia pun tetap menambah amal soleh dan tidak pernah mengurangi walaupun mereka mencela dan memujinya, tidak mengharapkan pujian dan celaan manusia. Inilah ciri orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, dia termasuk gurunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, yaitu beliau menggambarkan kepada kita orang-orang yang cirinya bagaimana kita bisa mengetahui seseorang jatuh kepada perbuatan riya. Beliau mengatakan, tarkul amal li ajlin nasi riya. Barang siapa yang meninggalkan amal soleh karena manusia, ini termasuk riya. Barang siapa yang meninggalkan amal soleh karena manusia, yaitu mungkin takut karena celaan orang atau karena dia tidak ingin pujian orang lain, dia meninggalkan amal soleh, maka ini pun riya. Misalnya, dia meninggalkan sholat jamaah bagi kaum pria di masjid, ya, yang mana sholat jamaah ini adalah wajib bagi setiap kaum pria yang sudah balik, yang sehat, mereka wajib melaksanakan sholat jamaah di masjid. Kemudian dia meninggalkan sholat jamaah di masjid karena tidak ingin dipuji oleh orang lain, atau tidak ingin dicela oleh orang lain. Ini adalah merupakan perbuatan riya. Dia sudah jatuh kepada perbuatan riya, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Fudail ini. Tarkul amal li ajlin nasi riya. Meninggalkan amal soleh dengan tujuan manusia, ini adalah merupakan riya. Wal amal li ajlin nasi riya. Kemudian melakukan amal soleh dengan tujuan manusia pun riya, yaitu ingin didengar dan ingin dipuji, ini pun riya. Ingin disanjung dan yang lainnya, ini adalah merupakan riya. Wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Adapun ikhlas, kebalikan dari itu. Kebalikan dari keduanya, yaitu Allah menyelamatkan engkau dari kedua ini. Dari kedua ini. Yaitu senantiasa melakukan amal soleh. Senantiasa melakukan amal soleh tatkala baik ada pujian maupun celaan. Baik dalam keadaan sepi maupun banyak orang. Senantiasa kita tetap komitmen dengan keadaan iman dan hati kita. Kita tidak pernah terpengaruh dengan pujian dan celaan kaum muslimin. Itulah yang mungkin bisa kita ketahui dari ciri orang yang berbuat riya. Dari situ kita bisa menyimpulkan, kita bisa mengetahui orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Maka marilah kita senantiasa membenahi dan memperbaiki niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa ikhlas kepada Allah dalam beribadah. Jadi kesimpulannya, karena riya itu adalah merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya dan sangat ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini, sehingga beliau mengatakan bahwasanya riya ini adalah termasuk syirik kecil, di mana syirik adalah merupakan dosa besar. Oleh sebab itu, riya adalah termasuk dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa besar itu selama
dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ia meninggal. Jika ia bertaubat dari ria ini, dari dosa besar ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Apabila tidak dia telah menghindari dosa-dosa besar dan hanya tersisa dosa-dosa kecil, maka dia berada di bawah kehendak Allah walaupun dia tidak sempat bertaubat kepada Allah sebelum ia meninggal. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 31, Allah mengatakan, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Apabila kalian menjauhkan diri kalian dari dosa-dosa besar, kalian berhenti darinya, kami akan menghapus dosa-dosa yang tersisa dari dosa-dosa kecil, wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah balasan bagi orang yang tidak berbuat dosa besar. Selama seseorang tidak punya dosa besar, kemudian dia hanya memiliki dosa kecil, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa kecil ini insyaallah akan berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak menghalalkan dosa kecil tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan tentang orang yang menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar ini, bahwasanya keutamaan orang yang meninggalkan dosa-dosa besar, dosa mereka akan diampuni. Di mana Rasulullah mengatakan, Ramadanun ila Ramadan, wassalawatul wal jum'atu ila al-jum'ati wassalawatul khams ma bainahunna kafaratun lima bainahun. Yaitu antara bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan dengan Ramadan berikutnya, kemudian salat Jumat ke Jumat yang berikutnya, kemudian salat 5 waktu, di antara semua itu adalah merupakan penghapus dosa selama majtunibatil kabair, selama mereka menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjauhkan diri kita dari dosa besar ini, yaitu syirik, riya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kalau kita bisa menjawabnya akan kita jawab, dan kalaupun kita tidak bisa menjawabnya maka kita tangguhkan pada kesempatan yang selanjutnya. Sudah ada beberapa pertanyaan melalui pesan singkat. Bahwasanya pertanyaan yang pertama akan kami bacakan. Yang pertama ini yang mana nih? Assalamualaikum Ustadz, apa saja bahaya riya dan macamnya, serta bagaimana kita menghindari sifat riya ini? Syukron, wassalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saudara penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya. Menanggapi pertanyaan ini, bahwasanya macam-macam riya disebutkan oleh para ulama, bahwasanya seperti yang dikatakan tadi oleh Imam Fudail bin Iyad, yaitu barang siapa yang meninggalkan amal soleh itu adalah merupakan riya. Meninggalkan amal soleh karena manusia, ini adalah merupakan riya. Dan melakukan amal soleh pun jika tujuannya untuk manusia, maka ini pun riya.